Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sista Yulida dengan NIM 210604041 dari program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Araniri. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek yang dikaitkan dengan inflasi dan pengangguran dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah ekonomi makro. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa itu fluktuasi ekonomi. Jadi, fluktuasi ekonomi dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan atau guncangan yang terjadi dalam perekonomian, sehingga menyebabkan kinerja keuangan menjadi tidak stabil. Akibatnya, harga-harga barang di pasar menjadi naik dan turun secara tidak pasti. Selanjutnya, inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran merupakan bagian dari masalah makroekonomi yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Inflasi dan pengangguran yang terlalu tinggi akan berdampak pada fundamental perekonomian negara tersebut. Rendahnya inflasi dan pengangguran terkadang tidak menguntungkan juga, karena inflasi yang rendah akan berdampak pada produktivitas industri negara tersebut. Hal ini diakibatkan karena adanya deflasi dari harga barang yang dihasilkan. Maka, masalah ini nantinya akan berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan, yang nantinya hanya akan menambah pengangguran. Dapat dikatakan bahwa inflasi dan pengangguran merupakan masalah jangka pendek dan jangka panjang yang selalu menjadi masalah bagi perekonomian suatu negara. Dikatakan baik buruknya suatu perekonomian negara dapat dilihat dari tingkat inflasi yang ada di negara tersebut. Selanjutnya yaitu kurva Phillips. Hubungan paling penting dalam ilmu ekonomi adalah kurva Phillips. Kurva Phillips adalah hubungan jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Dengan kata lain, kurva Phillips menunjukkan bahwa tahun-tahun dengan tingkat pengangguran rendah cenderung memiliki tingkat inflasi yang tinggi, sedangkan tahun-tahun dengan pengangguran tinggi cenderung memiliki inflasi yang rendah. Seperti yang kita lihat dari kurva Phillips berikut, titik A tingkat inflasi rendah dan tingkat penganggurannya lebih tinggi, sedangkan titik B tingkat inflasi tinggi dan tingkat penganggurannya lebih rendah. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hubungan inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek ini ialah ketika kita memilih untuk menurunkan inflasi, risikonya pengangguran akan tinggi atau meningkat, dan sebaliknya, ketika kita memilih untuk mengurangi pengangguran atau akan banyaknya orang yang bekerja, maka inflasi akan naik. Mungkin ini saja sekilas tentang fluktuasi jangka pendek yang dikaitkan dengan inflasi dan pengangguran yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.